لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga kita masih bisa berkumpul di waktu dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan satu kewajiban atas seorang muslim, yaitu menghadiri salat Jumat berjamaah. Kalau pada kesempatan ini khatib senantiasa mengingatkan diri sendiri khususnya dan para hadirin pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena ketakwaan tersebutlah yang akan menjadi bekal kita yang utama di akhirat kelak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ambillah bekal oleh kalian untuk menghadapi akhirat, dan untuk menghadapi akhirat sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang telah kita lalui, para ulama mengatakan bulan tersebut sering disebut dengan kata madrasah, atau yang mungkin kita artikan dalam bahasa kita sebagai tempat belajar dan tempat pendidikan. Yang mana di dunia pun ketika kita masuk ke dalam satu tempat untuk belajar atau tempat untuk menggapai satu pendidikan, tanda keberhasilan seseorang adalah ia bisa mengamalkan, ia bisa mengerti dan mengerjakan apa yang ia pelajari selama di tempat pendidikan tersebut. Ketika seseorang belajar bahasa asing di satu tempat, maka kesuksesannya dalam belajar tempat tersebut adalah ketika ia bisa berbicara dengan bahasa asing tersebut. Maka begitu pula dengan bulan Ramadan. Ketika ia disebut dengan bulan pendidikan, bulan untuk belajar, maka keberhasilan kita di bulan Ramadan diukur dari seberapa jauh kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari di bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama pun mengatakan memang inti terbesar dari bulan Ramadan adalah untuk mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang mana wasilahnya adalah ta'widun nafsi 'alal khair. Pendidikan yang paling utama untuk menggapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Allah berikan kita atau Allah perintahkan kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan, yang mana hal tersebut adalah untuk kita biasakan dan untuk kita lakukan hal-hal tersebut di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita lihat diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ataupun tidak. Yang mana ketika bulan Ramadan kita belajar untuk segera menjawab panggilan azan. Ketika azan dikumandangkan, kita bersegera datang ke masjid, kita bersegera datang ke musola-musola untuk menjalankan sholat tepat waktu. Yang mana sholat tersebut sendiri, kata Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yu'asabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min ibadihi as-salah.
Amal ibadah paling pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika seandainya salatnya dilakukan dengan baik, salatnya dilakukan dengan tepat waktu, faqad aflaha wa anjah, maka orang tersebut adalah orang termasuk orang yang menang dan sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man fasadat, kalau seandainya sholatnya rusak, tidak dikerjakan dengan baik, ditunda-tunda sampai ia keluar dari waktunya, faqad khaba wa khasir, maka orang tersebut adalah orang yang gagal dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan kita tidak hanya belajar untuk mengerjakan sholatnya, tapi kita belajar untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Kita belajar untuk mengerjakan sholat tersebut secara berjamaah. Maka lihatlah kepada diri kita, di mana pelajaran-pelajaran itu sekarang. Apakah kita kembali menunda sholat-sholat kita? Apakah kita kembali tidak peduli untuk sholat berjamaah dan sholat sendiri-sendiri? Padahal Nabi ketika ditanya, apakah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya Nabi menjawab, as-salatu li waqtiha. Salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat di awal waktu. Dan Nabi menjelaskan keutamaan sholat berjamaah dengan beliau mengatakan, as-salatu jama'ati tafdhulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah yang dilakukan oleh seseorang itu kemuliaannya, keutamaannya bisa melebihi dia ke sholat yang dilakukan secara sendiri sebanyak 27 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana derajat ini adalah bukan seperti kita melakukannya berulang-ulang. Yang mana para ulama kita menjelaskan, meskipun kita melakukan sholat sendiri sebanyak 27 kali, tidak akan pernah pahalanya menyamakan kita sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula hanya dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan kemarin kita kembali membangun ikatan kita dengan Al-Quran. Kita kembali membangun kedekatan kita dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kitab yang paling sering ia cari dan ia buka ketika di rumah. Bahkan menjadi aplikasi yang sering ia buka di handphonenya dan di gadget-gadgetnya. Lalu kemana pelajaran itu sekarang? Apakah Al-Quran kembali kita letakkan dengan rapi di rak-rak buku kita, sehingga boleh membiarkan ia kembali berdebu sampai Ramadan yang akan datang? Apakah aplikasi Al-Quran dalam handphone kita menjadi aplikasi yang paling sering kita buka, yang paling sering kita abaikan? Padahal selama bulan Ramadan kemarin ia menjadi aplikasi yang paling sibuk. Padahal Nabi Muhammad SAW dengan gamblang menegaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an ashabi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang menjadi salah satu hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan umat-umat Nabi Muhammad yang ia anggap sebagai sahabatnya. Siapakah orang-orang yang akan dianggap sahabat oleh Al-Quran? Yang jelas kata para ulama, mereka-mereka lah yang sering berinteraksi dengan Al-Quran ketika masih di dunia. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pun dengan tegas mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan menunjukkan kemuliaan Al-Quran, yang mana akan Allah angkat derajat sebuah kelompok, akan Allah angkat derajat beberapa orang karena kedekatannya dengan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan beberapa kelompok, beberapa orang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jauhnya dirinya dengan Al-Quran. Dan hal yang paling besar juga yang kita pelajari selama bulan Ramadan adalah harta yang kita keluarkan untuk bersedekah. Betapa mudahnya ketika kita Ramadan membantu teman-teman kita, membantu saudara-saudara kita ikut berpartisipasi untuk berbagi dalam berbuka, membantu anak-anak yatim, membantu orang-orang susah. Lalu apakah harta tersebut masih sering kita gunakan untuk bersedekah? Atau kita kembali menahan harta-harta kita? Kita kembali sibuk menabung untuk memfasilitasi dunia-dunia kita. Padahal Nabi Muhammad SAW menegaskan, la yanqusu malu 'abdin min shadaqah.
Nabi bersabda dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi, demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanqusu malu 'abdin min shadaqah. Tidak akan pernah berkurang seharta seorang hamba yang digunakan untuk bersedekah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan Nabi katakan justru akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 2 malaikat di setiap harinya. Dan Nabi katakan malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, bagi siapapun yang bersedekah pada hari ini, maka berikanlah keberkahan dan ganti bagi harta yang ia keluarkan. Wa'ati mumsikan talafan. Dan berikanlah kehancuran, berikanlah kerugian, kebinasaan pada harta-harta orang-orang yang pelit, yang enggan membantu saudara-saudaranya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, bahkan seorang ulama atau banyak dari ulama kita menegaskan, min alamati qabulil amal, dari salah satu tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, istimraruhu ba'da dzalikal amal, yang mana ia bisa melanjutkan dan meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan, wa razaqaka alhasanata ghairaha, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan-kebaikan yang lain pada dirimu. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keimanan kita, Allah tetap menjaga keistiqomahan kita, Allah tetap menjaga ketaatan-ketaatan yang kita pelajari di bulan Ramadan, sehingga bisa terus kita lakukan hal-hal tersebut meskipun di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, rezeki yang luas, yang barakah, panjang umur dalam sehat afiat, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah ridha terhadap kita semua dan memasukkan kita sebagai hamba-hambanya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu biqaulihi yahdil muhtadun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thalla bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thallata bil mu'minina ta'miman wa takrima. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabatihi ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad. Allahumma ansur ummata sayyidina
اللهم فرج كروب أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم أعد علينا شهر رمضان سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام زائدين منتقصين راضين غير ساخطين مقبول لا مكروه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان